Inilah anakmu. Inilah ibumu. Injil Yohanes pasal 19 ayat 26-27. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. "Ibu, inilah anakmu." Ia seolah-olah mengatakan, "Saya akan segera meninggalkan dunia ini. Maka dengan kuasa-Ku, aku melepaskan tugas sebagai seorang anak bagimu. Karena itu, aku menempatkan orang ini di tempatku, supaya ia menjalankan tugasku." Hal yang sama juga dia sampaikan ketika ia berbicara kepada Yohanes, "Inilah ibumu." Maka dengan kalimat tersebut, Kristus menugaskan Yohanes untuk memperlakukan dan menjaga Maria sebaik mungkin, seperti ibunya sendiri. Dengan menahan diri untuk tak menyebut nama ibunya dan hanya memanggilnya wanita. Terjemahan bahasa Inggris memakai kata woman, wanita. Sementara bahasa Indonesia memakai kata ibu. Beberapa pendapat menyatakan bahwa Kristus melakukannya supaya tak melukai hati ibunya dengan lebih mendalam. Saya tak keberatan dengan pandangan ini. Namun ada dugaan pendapat lain yang memungkinkan, yaitu bahwa Kristus berniat menunjukkan bahwa setelah menyelesaikan perjalanan hidup manusia, ia meletakkan kondisi kehidupan yang pernah ia jalani selama di dunia dan masuk ke dalam kerajaan sorga, di mana dia akan berkuasa atas malaikat dan umat manusia, karena kita tahu bahwa Kristus senantiasa menjaga orang percaya untuk melawan kedagingan dan hal ini sangat perlu dilakukan di saat kematiannya. Murid Kristus itu lalu membawa Maria ke rumahnya. Ini tanda penghormatan dari murid kepada gurunya, bahwa Yohanes begitu patuh pada perintah Kristus. Ini pun menjadi bukti bahwa para rasul memiliki keluarga mereka sendiri, karena Yohanes tak mungkin berlaku ramah kepada ibu dari Kristus, atau membawanya ke tempat ia tinggal, jika ia sendiri tak memiliki rumah dan cara hidup yang teratur. Karena itu, adalah bodoh ketika orang-orang berpikir bahwa rasul-rasul melepaskan harta benda mereka datang kepada Kristus dengan tak membawa apa-apa dan dengan tangan kosong. Walakin, yang lebih bodoh orang-orang yang menganggap kesempurnaan ada di dalam kemiskinan. Nasib orang. Kitab Pengkhotbah pasal 9. Setelah melakukan pengamatan, pengkhotbah menyimpulkan bahwa nasib semua orang sama. Sesungguhnya, nasib orang benar maupun fasik, baik maupun jahat, tahir maupun najis, semuanya sama. Sayang, pengkhotbah tak melihat kesamaan ini sebagai sesuatu yang positif. Sebaliknya, ia melihat bahwa semua orang akan menuju ke alam orang mati. Walakin, pengkhotbah juga melihat bahwa masih ada harapan bagi orang yang hidup. Orang yang hidup tahu bahwa ia akan mati, tapi masih ada waktu sisa yang dapat dimanfaatkan sebelum dia mati, walaupun dia tak tahu pasti kapan dia akan mati. Keadaan ini sebuah peringatan bagi kita. Apakah Anda sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian? Apakah Anda sudah mempersiapkan diri menghadapi pengadilan Allah? Tanpa anugerah Allah, nasib semua orang sama, yaitu hidup dalam kesia-siaan di bawah matahari. Selain itu, saat berhadapan dengan keadilan Allah, semua orang akan berhadapan dengan hukuman maut, karena semua orang telah berbuat dosa. Walakin, ada kabar gembira, Allah itu berlimpah dengan anugerah. Melalui kematian Yesus Kristus di kayu salib, kita dibebaskan dari hukuman dosa karena Yesus Kristus telah menggantikan kita menanggung hukuman dosa. Namun, penebusan ini hanya berlaku bagi orang percaya, tak berlaku bagi semua orang. Firman Tuhan berkata, "Dan di dalam Dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa, yang tak dapat kamu peroleh dari hukum Musa." Bagaimana dengan waktu yang tersisa saat ini? Firman Tuhan mengatakan, "Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup, tak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tapi untuk Dia, yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka." Titik. Jadi,
Jangan sia-siakan waktu yang ada saat ini untuk hidup bagi kepentingan diri sendiri yang akan berakhir pada kesia-siaan. Tapi hiduplah untuk Kristus yang telah menebus kita. Sudah kan, Anda menerima anugerah keselamatan yang telah tersedia melalui pengorbanan Kristus di kayu salib. Apakah kesempatan hidup di dunia yang Anda miliki saat ini sudah Anda persembahkan untuk kepentingan Kristus dan pekerjaannya? Hidup yang berhikmat. Kitab Pengkhotbah pasal 10. Dalam bacaan hari ini, pengkhotbah membandingkan antara hikmat dan kebodohan. Hal terpenting untuk bisa berhasil itu hidup dengan penuh hikmat. Sedangkan hidup dalam kebodohan akan mencelakakan. Pengkhotbah mengemukakan bahwa sedikit kebodohan bisa lebih berpengaruh daripada hikmat dan kehormatan. Untuk menjadi berhikmat, kita harus mengusahakannya. Oleh karena itu, tanpa sungguh-sungguh berusaha, kita bisa menjadi bodoh. Kita perlu berusaha sambil memperhatikan kata-kata hikmat yang diutarakan pengkhotbah agar kita jangan mencelakakan diri sendiri, terutama dalam kaitan dengan makna hidup. Pengkhotbah berkata, jerih payah orang bodoh melelahkan orang itu sendiri, karena ia tak mengetahui jalan ke kota. Perkataan di atas peringatan bagi kita agar kita jangan menjalani hidup tanpa memahami tujuan dan makna hidup karena hidup tanpa tujuan hanya akan menghasilkan kehidupan yang melelahkan dan kesia-siaan belaka. Kita tahu bahwa semua manusia akan sama-sama menghadap pengadilan Allah. Pengkhotbah telah memperingatkan, jika ular memagut sebelum mantera diucapkan, maka tukang mantera takkan berhasil. Peringatan tersebut mengingatkan bahwa kita harus terus berusaha menemukan makna hidup yang benar sebelum hukuman dijatuhkan karena sesudah saat penghukuman tiba, sudah tiada waktu lagi untuk mencari makna hidup. Temukanlah makna hidup yang benar dan hiduplah di dalamnya sebelum kita menghadapi pengadilan Allah. Dengan demikian, saat pengadilan Allah dijalankan, kita tak termasuk orang yang akan mendapat hukuman, melainkan kita akan memperoleh kebahagiaan sejati. Pengkhotbah memberikan nasihat. Oleh karena kemalasan runtuhlah atap dan oleh karena kelambanan tangan bocorlah rumah. Bila kita sudah mengetahui makna hidup yang benar, janganlah kemalasan dan kelambanan menghambat kita untuk menjalaninya. Bila kita berlambat-lambat, hal-hal yang seharusnya melindungi dan menyejahterakan pun bisa membawa celaka. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda sudah berusaha hidup dengan penuh hikmat? Atau sebaliknya, Anda tetap hidup dalam kebodohan? Masa muda yang sia-sia. Kitab Pengkhotbah pasal 11 ayat 1 sampai pasal 12 ayat 8. Dalam bacaan hari ini, pengkhotbah secara khusus menasihati kaum muda. Masa muda masa produktif. Saat kita bisa mengembangkan segala kemampuan yang dimiliki. Secara umum, kaum muda mempunyai masa hidup yang lebih panjang. Oleh karena itu, sayang bila kaum muda mengerjakan hal yang sia-sia. Yang paling menyedihkan bila ada anak muda yang sengaja menyia-nyiakan hidupnya karena merasa bahwa dirinya masih muda dan masih memiliki banyak waktu dan kesempatan. Pengkhotbah melihat bahwa mereka yang mengagungkan masa muda seringkali tergoda utek, mengikuti keinginan diri sendiri. Oleh karena itu, pengkhotbah mengingatkan bahwa sikap mereka itu bisa membuat mereka dibawa ke pengadilan Allah dan masa muda yang seharusnya menjadi masa produktif menjadi kesia-siaan. Kita takkan tahu kapan hari-hari kemalangan akan tiba, saat manusia pergi ke rumahnya yang kekal. Pengkhotbah mengatakan bahwa debu kembali menjadi tanah dan roh kembali kepada Allah. Hal ini bisa terjadi kapan saja. Tak selalu terjadi di usia tua, namun di usia muda bisa terjadi juga. Oleh karena itu, pengkhotbah berpesan, ingatlah akan Penciptamu pada masa mudamu. Pengkhotbah mengajak kita untuk melihat bahwa keberadaan kita di dunia ini memiliki tujuan. Kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Sayangnya, dosa membuat keserupaan dengan gambar dan rupa Allah itu menjadi rusak. Walakin, kehadiran Yesus Kristus di dunia ini telah memungkinkan manusia kembali ke dalam keserupaan tersebut. Selama Allah masih memberi kita kehidupan di dunia ini, berusahalah agar kehidupan Anda semakin menyerupai Kristus. Jangan menunggu diri Anda menjadi tua. Manfaatkanlah kesempatan di masa muda Anda untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Walaupun bacaan hari ini secara khusus ditujukan bagi kaum muda, sebenarnya nasihat
Pengkhotbah berlaku bagi setiap orang yang menganggap masa hidupnya masih panjang, sehingga melupakan kewajiban untuk hidup dalam takut akan Allah. Nasihat ini juga berlaku bagi mereka yang anaknya masih muda, yaitu agar mereka mendidik anak mereka dalam takut akan Allah, sehingga masa muda anak mereka tak menjadi kesia-siaan. Apakah Anda sudah bertekad untuk hidup semakin menyerupai Kristus? Hidup yang bermakna. Pengkhotbah pasal 12 ayat 9-14. Bacaan hari ini bagian akhir dari apa yang hendak disampaikan pengkhotbah, serta kesimpulan dari pencarian makna hidup yang dilakukan pengkhotbah. Di sini, sang pengkhotbah menempatkan diri sebagai orang ketiga. Ia mengingatkan kembali siapa dirinya, yaitu bahwa dia bukan orang yang asal bicara. Dia berpengetahuan, berhikmat, cermat dan jujur, sehingga apa yang ia sampaikan amat berharga. Walaupun tak mudah dimengerti, nasihat pengkhotbah jangan diabaikan. Dia tak lagi menganggap hikmat yang dimilikinya sebagai kesia-siaan karena dia sudah menemukan makna hidup yang sesungguhnya. Pengkhotbah meyakini bahwa hikmat yang dia dapatkan itu seperti kusa tongkat, yang dipakai untuk mendorong dan mengarahkan domba dan seperti paku yang menancap. Sehingga hikmat yang didapatnya diharapkan dapat mendorong dan mengarahkan orang dalam menjalani hidup dan membangkitkan keyakinan pada mereka yang bimbang. Pengkhotbah menyimpulkan bahwa sesungguhnya hidup yang bermakna itu hidup dengan sikap takut akan Allah serta berpegang pada perintah-perintah-Nya. Membaca Alkitab dan mengikuti renungan Ibraq itu langkah yang baik untuk mengenal Allah dan perintah-perintah-Nya. Namun, apakah pembacaan Alkitab hanya sekadar untuk menambah pengetahuan? Pengkhotbah mengingatkan bahwa bila Alkitab tak menjadi pegangan hidup, pembacaan Alkitab hanya akan melelahkan badan dan menjadi kesia-siaan. Pembacaan firman Tuhan harus dilakukan dengan hati yang takut akan Allah serta didorong kerinduan untuk melakukan kehendak-Nya, agar kita terus berubah menuju keserupaan dengan Kristus. Dengan demikian, pengetahuan, hikmat, pekerjaan, jabatan, kesuksesan, ibadah, kekayaan dan nama baik bukanlah suatu kesia-siaan. Sebaliknya, hal-hal itu akan menjadi sarana untuk memuliakan Allah dan untuk menikmati kemuliaan-Nya, serta berdampak pada jalannya pengadilan Allah. Pada akhirnya, kita akan menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya, sebab segala sesuatu dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bagaimana dengan kebiasaan hidup Anda saat ini? Apakah Anda sedang mengikuti jejak pengkhotbah yang sudah menemukan makna hidupnya? Duka atas dosa. Kitab Nabi Mika pasal 1-2. Bagaimanakah sikap atau pandangan Anda terhadap dosa? Apa yang Anda rasakan saat Anda melihat orang lain melakukan dosa? Bagaimana perasaan Anda saat Anda berbuat dosa? Nabi Mika meratapi dosa-dosa yang dilakukan umat Israel dan Yehuda. Setiap orang yang saleh dan takut Tuhan takkan tahan untuk tak peduli saat melihat dosa. Ia akan mengalami duka cita yang mendalam saat melihat dosa orang lain, apalagi saat melihat dosa diri sendiri. Nabi Mika berduka cita karena dosa umat Israel dan Yehuda sudah menjadi luka yang tak dapat sembuh. Mengapa dosa mereka dikatakan seperti luka yang tak dapat sembuh? Karena mereka tak mau bertobat dan kembali kepada Allah. Dosa tak dapat disembuhkan kecuali bila kita bertobat dan kembali kepada Kristus untuk mendapatkan pengampunan dan penyucian. Dalam Injil Lukas pasal 18 ayat 27, Tuhan Yesus berkata, "Apa yang tak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah." Hanya bila kita percaya kepada Yesus Kristus dengan segenap hati, barulah kita bisa mengalami penebusan atas dosa-dosa kita. Dosa sebesar apapun dapat dibersihkan Tuhan Yesus. Yang menjadi pertanyaan, apakah Anda merasa berduka cita saat melihat adanya dosa di dalam hati Anda? Umat Israel dan Yehuda tak berduka cita atas dosa-dosa mereka. Mereka hidup dalam kejahatan. Mereka menyembah patung berhala. Mereka merancang kejahatan dan berbuat jahat kepada orang lain dengan tak takut-takut. Mereka menindas orang yang lemah karena mereka memiliki kekuasaan. Mereka merampas ladang dan rumah orang lain.
Perbuatan jahat yang terus berulang menunjukkan bahwa hati mereka tak berduka cita atas dosa yang mereka perbuat dan mereka tak mau bertobat. Hidup terlalu lama di dalam dosa akan membuat hati menjadi tak peka. Sekalipun berbuat sangat jahat kepada orang lain, hati mereka tak merasa gelisah dan mereka tak menyesal. Kondisi yang sangat mengerikan ini terjadi saat kita sudah merasa kebal terhadap dosa. Dosa itu menjadi luka yang tak sembuh-sembuh dan makin lama makin parah. Bagaimana Anda bisa menjaga kepekaan hati agar selalu berduka bila jatuh dalam dosa? Koreksilah diri Anda setiap hari. Segeralah bertobat dan mintalah pertolongan serta pimpinan Roh Kudus. Penghukuman yang pasti. Kitab Nabi Mika pasal 3-4. Apa yang membuat kita tak mau segera bertobat dari dosa-dosa kita? Biasanya, orang yang tak mau segera bertobat, walaupun menyadari bahwa dirinya telah berbuat dosa, orang yang beranggapan bahwa hukuman terhadap dosa itu tiada. Karena keadaan mereka baik-baik saja. Bahkan mereka lebih makmur dan senang dibandingkan dengan orang yang hidupnya menjauhi dosa. Para pemimpin bangsa dan nabi-nabi, Israel maupun Yehuda juga merasa sangat yakin bahwa Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Sehingga apapun yang mereka lakukan, mereka takkan mengalami malapetaka. Keyakinan seperti ini seringkali membutakan banyak orang Kristen dan membuat mereka beranggapan bahwa mereka bebas melakukan dosa karena Allah pasti mengerti dan mengasihi mereka tanpa syarat. Dalam surat kepada jemaat Galatia pasal 5 ayat 13, Rasul Paulus berkata, "Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Allah mengampuni dosa kita agar kita tak lagi hidup di dalamnya, tapi hidup mengasihi Tuhan dan sesama." Para pemimpin Israel dan Yehuda melakukan dosa dengan menindas orang yang dipercayakan kepada mereka. Mereka mengambil keuntungan bagi diri sendiri dengan menindas orang lain. Nabi Mika menggambarkan perbuatan mereka sebagai tindakan kanibal. Dengan rakus dan kejam, mereka menghabisi orang lain. Nabi-nabi yang seharusnya menyampaikan firman Tuhan justru mengejar keuntungan pribadi dengan menyampaikan nubuat palsu. Nabi Mika mengingatkan bahwa Tuhan pasti akan menghukum mereka. Kesabaran dan kebaikan Tuhan tak boleh dipandang sebelah mata. Ia memberikan anugerah, tapi anugerahnya tak pernah murahan. Setiap orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus dan mendapat pengampunan dosa tak boleh dengan sengaja hidup di dalam dosa, karena kita sudah mati bagi dosa. Dalam surat kepada jemaat Roma pasal 6 ayat 1-2, Rasul Paulus berkata, "Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa, supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya?" Yesus Kristus membawa pemulihan. Kitab Nabi Mika pasal 5. Di tengah berita penghukuman yang disampaikan kepada orang Israel dan Yehuda, Allah yang penuh dengan kemurahan dan anugerah memberikan janji pemulihan. Allah mengutus Anak-Nya sendiri untuk menjadi perantara antara manusia berdosa dan Allah, dengan jalan mati di kayu salib untuk menebus dosa setiap orang yang percaya kepada-Nya. Janji ini berita sukacita dan pengharapan. Karena Allah tak membiarkan manusia binasa di dalam dosa, melainkan memberikan jalan keluar untuk permasalahan yang tak dapat dipecahkan manusia. Allah berjanji bahwa seorang pemimpin akan bangkit dari Betlehem Efrata dan janji ini digenapi ketika Yesus Kristus lahir di Betlehem. Siapakah Yesus, sang pemimpin yang dijanjikan Allah itu? Ia lahir di Betlehem, tapi ia tak berawal di Betlehem. Permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Frasa dahulu kala itu ada yang menerjemahkan sebagai awal zaman, dan ada yang menerjemahkan sebagai kekekalan. Sebagai anak Allah, Yesus Kristus sudah ada bersama-sama dengan Allah sejak kekekalan. Dia pencipta alam semesta ini. Walakin, dia mau lahir di Betlehem, sebuah kota kecil di Yudea. Kenyataan ini mengajarkan kepada kita beberapa hal. Pertama, Yesus Kristus itu Allah yang mulia.
melebihi manusia manapun, karena ia telah ada dalam kekekalan. Kedua, Yesus Kristus mengasihi kita, sehingga ia rela meninggalkan surga yang mulia untuk menjadi sama dengan manusia yang hina. Ketiga, Yesus Kristus itu Allah, namun sekaligus ia manusia karena ia lahir dari seorang wanita. Ia menambahkan kemanusiaan pada keilahiannya. Keempat, Yesus Kristus itu Allah dan manusia yang menunjukkan simpati-Nya pada kita. Ia mau turut merasakan keadaan dan kondisi kita sebagai manusia. Ketika kita bergumul, Allah mengerti apa yang kita rasakan dan apa yang kita alami. Bersyukurlah karena kasih Allah melampaui pengertian kita. Kita, yang seharusnya mengalami kematian kekal, telah beroleh pengampunan dan keselamatan kekal. Jangan sia-siakan anugerah Allah itu. Apakah Anda telah mengabdikan seluruh hidup Anda bagi Yesus Kristus sebagai respons terhadap apa yang telah Ia lakukan bagi diri Anda? Yang dikehendaki Allah. Kitab Nabi Mika pasal 6. Situasi dalam bacaan hari ini bagaikan sebuah ruang sidang pengadilan. Allah mengajukan tuntutan yang adil kepada umat-Nya dan keadilan Allah itu membuat Ia memberikan kesempatan kepada umat-Nya untuk membela diri. Allah ingin mendengar jawaban yang hendak dikemukakan umat Israel atas tuduhan yang Allah kemukakan kepada mereka. Allah tak pernah berlaku semena-mena. Umat Israel boleh menyampaikan pembelaan diri. Allah mengundang saksi-saksi untuk mengemukakan fakta sebenarnya yang bersifat tak memihak. Oleh karena itu, tuntutan Allah terhadap umat-Nya itu bersifat sah dan tak semena-mena. Allah memulai persidangan itu dengan mengajukan pertanyaan kepada umat-Nya. Umatku, apakah yang telah kulakukan kepadamu? Dengan apakah engkau telah kulelahkan? Jawablah, aku. Ia meminta tanggapan umat-Nya atas apa yang telah ia perbuat kepada mereka. Apakah ada perlakuan Allah yang tak baik kepada umat Israel? Allah meminta orang Israel untuk mengajukan keberatan jika mereka menganggap Allah telah melakukan hal yang tak benar. Ada versi Alkitab dalam bahasa Inggris yang mengganti frasa, jawablah, aku. Dengan frasa yang bernuansa sidang pengadilan. Bersaksilah melawan aku. Allah menyampaikan tantangan itu karena Ia tak pernah merugikan umat Israel. Ia selalu melakukan apa yang baik dan benar. Ia menebus mereka dari tempat perbudakan di Mesir, lalu menuntun mereka untuk memasuki tanah perjanjian. Ia memberkati orang Israel saat Balak meminta Bileam mengutuk orang Israel. Allah mengubah kutuk menjadi berkat. Walakin, pembelaan diri orang Israel memperlihatkan bahwa mereka salah duga. Mereka merasa bahwa tuntutan Allah terlalu banyak. Mereka mengira bahwa Allah menginginkan ribuan domba jantan dan puluhan ribu curahan minyak. Bahkan mereka mengira bahwa Allah baru berkenan bila mereka mempersembahkan anak sulung mereka. Mereka berpikir bahwa Allah dapat disogok dengan berbagai macam ritual dan korban bakaran. Namun, Allah menjawab bahwa yang Ia kehendaki agar mereka berlaku adil, mencintai kesetiaan dan hidup dengan rendah hati di hadapan-Nya. Inilah yang Allah inginkan dalam hidup kita karena Ia telah menebus kita dari maut. Pengampunan Allah. Kitab Nabi Mika pasal 7. Ketika kita percaya kepada Allah, kita harus percaya bahwa Allah mengampuni dosa-dosa kita dan menerima kita kembali. Dosa yang sangat besar seringkali membuat kita merasa bahwa Allah belum sepenuhnya mengampuni dosa kita dan kita tak menemukan damai sejahtera. Namun, masalah yang sebenarnya bukan pada seberapa besar dosa kita, tapi pada seberapa besar anugerah pengampunan Allah. Jika anugerah pengampunan Allah kecil, maka dosa kecil pun tak dapat diampuni. Namun belas kasihan dan kemurahan Allah memang melampaui segala sesuatu. Kasih-Nya besar tak terkira, sehingga seburuk apapun dosa-dosa kita, kita dapat diampuni. Mika tahu bahwa Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahan umat-Nya dan membuang segala dosa umat-Nya ke dalam tubir laut. Oleh karena itu, Mika mengajar umat Israel untuk memikul kemarahan
Tuhan dan menanti sampai Allah memulihkan keadaan mereka. Umat Allah harus bersabar menghadapi musuh-musuh maupun orang-orang yang mencela mereka saat mereka menanggung hukuman. Karena ada waktunya mereka akan dipulihkan dan musuh-musuh mereka akan menanggung malu. Walaupun Allah mau mengampuni dosa kita, kita perlu belajar untuk menanggung konsekuensi dari dosa yang kita lakukan, sehingga kita bisa memahami bahwa dosa itu memiliki konsekuensi yang berat. Selanjutnya, kita perlu belajar untuk hidup bergantung kepada Roh Kudus dan menjauhi dosa. Ada orang yang melakukan dosa, namun tak mau menanggung akibat dari dosa tersebut. Ia berusaha untuk menghindar, melupakan, mengabaikan dan tak mau meminta pengampunan atas dosa-dosa yang ia lakukan. Sebagai contoh, ada seorang pebisnis yang menipu partner atau rekan bisnisnya dan ia tak mau mengaku. Ia secara mati-matian menyangkal perbuatannya. Ada pula karyawan yang melakukan korupsi, namun tak mau mengaku dan terus menyangkal perbuatannya. Bila kita tak mau mengaku dosa karena tak mau menerima konsekuensi dari dosa itu, kita takkan mengalami pengampunan dan damai sejahtera. Kita akan terus hidup dikuasai dosa dan dosa yang satu akan melahirkan dosa yang berikutnya. Bila kita bersedia mengakui dosa kita, Allah yang setia dan adil itu akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mengenal Allah yang sejati. Kitab Nabi Nahum pasal 1-2. Ketika membaca Kitab Nahum, mungkin kita akan terkejut saat ayat kedua menyatakan bahwa Allah itu pribadi yang cemburu dan pembalas. Allah dinyatakan sebagai sang pembalas dengan amarah yang membara. Allah menyimpan kemarahan kepada para lawannya. Walaupun selanjutnya dikatakan bahwa Allah itu panjang sabar. Tapi ayat itu lalu dilanjutkan dengan uraian yang mengungkapkan bahwa Allah yang Maha Kuasa itu tak sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Allah itu Maha Kuasa dan kuasa-Nya yang dahsyat mengguncangkan semua ciptaan. Tiada yang dapat bertahan di hadapan murka-Nya, termasuk penduduk Niniwe yang terbabat dan mati binasa. Berbagai bentuk ilah dan simbol penyembahan kepada dewa Asyur akan dihancurkan. Hal ini menunjukkan bahwa kuasa Allah melampaui segala sesuatu. Kontras dengan nubuat kepada penduduk Niniwe. Kepada umat Israel dinyatakan bahwa akan ada pemulihan. Tuhan menyatakan diri sebagai pribadi yang baik. T4 Perlindungan. Pemberita damai sejahtera. Bila kita hanya membaca kitab Nahum, seolah-olah penghukuman Allah hanya bagi bangsa Niniwe atau bangsa bukan Yahudi. Berdasarkan tulisan dari R.K. Harrison dalam bukunya Introduction to the Old Testament, Kitab Nahum ditulis antara tahun 664 sampai 612 sebelum Kristus. Pada saat itu, kerajaan Samaria atau Israel Utara telah dihancurkan bangsa Asyur sebagai akibat ketaatan mereka kepada Allah. Jadi, kerajaan Israel Utara dihukum Allah melalui tangan bangsa Asyur. Pada waktunya, bangsa Asyur sendiri akan mengalami penghukuman dari Allah karena kejahatan yang mereka lakukan. Melalui perikop yang kita renungkan hari ini, kita diajak untuk mengenal Allah secara seimbang. Pada umumnya, orang Kristen sangat menyukai pengajaran tentang Allah yang Maha Kasih, Maha Pengampun dan Pemberi Berkat. Walakin, kita sering tak mengindahkan sifat Allah yang adil dan sangat membenci dosa. Apakah pengenalan Anda akan Allah telah seimbang? Allah membenci perbuatan dosa, tapi Dia mengasihi pribadi pendosa seperti kita. Apakah Anda masih terus berjuang untuk menanggalkan perbuatan dosa dan menaati firman-Nya? Kiranya Tuhan menolong kita semua. Yesus dikuburkan secara terhormat. Injil Yohanes pasal 19 ayat 40. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi. Bila menguburkan mayat, menguburkan jenazah itu kebiasaan orang Yahudi. Ketika Kristus menanggung aib yang terbesar di atas kayu salib, Allah menetapkan supaya penguburan-Nya harus dilakukan secara terhormat. Karena itu sebagai persiapan untuk kebangkitan-Nya yang mulia. Biaya penguburan yang dikeluarkan
Nikodemus dan Yusuf Arimatea, sangatlah besar dan sebagian orang menganggapnya berlebihan. Tapi kita harus memikirkan rancangan Tuhan yang telah memimpin mereka melalui Roh Kudus untuk memberikan penghormatan kepada anaknya sendiri, bahwa melalui aroma yang harum dari kuburnya, ia boleh mengangkat rasa takut kita akan salib. Walakin, hal-hal yang di luar kebiasaan janganlah dianggap sebagai sebuah pedoman. Lagi pula, penulis Injil menyatakan dengan jelas bahwa Kristus dikuburkan menurut adat orang Yahudi. Melalui frasa tersebut, ia menyatakan kepada kita bahwa ini salah satu upacara yang diperintahkan, hukum Taurat, bagi masyarakat di zaman dahulu, yang tak mendapatkan pernyataan mengenai kebangkitan dengan jelas, serta tak memiliki konfirmasi dan jaminan di dalamnya. Tak seperti kita di dalam Kristus, maka mereka memerlukan sesuatu yang dapat membantu meyakinkan mereka dan mengharapkan kedatangan Sang Pengantara. Oleh sebab itu, kita seharusnya dapat membedakan antara kita, yang sudah diterangi terang, Injil dan mereka yang tak mengalami kehadiran Kristus. Inilah alasan kenapa kemudian dikeluarkan biaya yang besar supaya upacara menjadi lebih megah. Pada masa sekarang ini, hal itu bukanlah sesuatu yang lumrah, karena di masa sekarang, orang yang menguburkan orang mati dengan biaya yang besar, sebenarnya dianggap tak sedang menguburkan orang mati. Tapi karena hal itu tergantung pada mereka, maka ketika menguburkan Kristus sendiri, Sang Raja Kehidupan, ketika membaringkan Dia di dalam makam, demi kebangkitan-Nya yang mulia, akan menghilangkan kebiasaan yang kuno tersebut. Di antara orang tak percaya pun, juga ada kecemasan dan upacara yang besar dalam menguburkan orang mati, yang tak diragukan lagi berasal dari tradisi bapak-bapak Yahudi kuno, sama halnya seperti upacara pengorbanan. Walakin, karena tiada harapan kebangkitan di dalam mereka, maka mereka tak benar-benar mengikuti tradisi bapak-bapak Yahudi, hanya menirunya saja, karena janji dan perkataan Tuhan yang menjadi jiwa dan menghidupkan upacara tersebut. Kesimpulannya, semua upacara yang manusia lakukan, walaupun terlihat sebagai ibadah orang saleh, tak lebih dari suatu tahayul yang bodoh. Bagian kita seharusnya memelihara kewajaran dan tetap tak berlebihan, karena dengan pengeluaran yang berlebihan itu akan memadamkan keharuman dari kebangkitan Kristus. Pengampunan dosa membutuhkan darah Kristus. Surat kepada orang Ibrani pasal 9 ayat 22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tiada pengampunan. Dan hampir segala sesuatu dan seterusnya. Dengan mengatakan hampir, penulis Ibrani sepertinya menyiratkan bahwa ada hal-hal yang disucikan tidak dengan darah, dan tentunya mereka sering membasuh diri dan benda-benda tak kudus lainnya dengan air. Tapi air itu sendiri memperoleh kekuatannya untuk membersihkan dari pengorbanan, sehingga rasul yang menulis surat Ibrani menyatakan bahwa tanpa darah tiada pengampunan. Jadi, hal yang najis akan tetap najis sampai disucikan dengan pengorbanan, dan sama halnya, tanpa Kristus tiada kesucian dan keselamatan. Jadi, tanpa darah tiada sesuatu yang bisa disucikan ataupun memperoleh keselamatan. Karena Kristus tak dapat dipisahkan dari pengorbanan di dalam kematian-Nya. Tapi rasul yang menulis surat Ibrani hanya bermaksud mengatakan bahwa simbol ini, darah, hampir selalu digunakan. Jika suatu saat penyucian tak dilakukan, itu tetap melalui darah. Karena semua ritual upacara keagamaan memperoleh keampuhannya dengan cara penebusan secara umum. Pemercikan darah tak dilakukan kepada semua orang. Karena bagaimana mungkin sebagian kecil darah cukup untuk begitu banyak orang. Namun penyucian itu memiliki manfaat untuk semua orang. Oleh karena itu bagian kecil yang dipercikan tersebut memiliki signifikansi yang sama. Seperti yang telah dia katakan, bahwa cara ritual keagamaan ini begitu umum sehingga mereka jarang menghilangkannya dalam penyucian. Mengacu apa yang dikatakan Chrysostom, apa yang menjadi lambang taklah sebanding. Karena ini hanyalah gambaran dari hukum Taurat yang sangat berbeda dengan apa yang menjadi konsep penulis Ibrani. Tiada pengampunan dan seterusnya. Semua orang tak layak berdiri di hadapan Tuhan. Karena tak seorang pun yang benar-benar layak berdiri di hadapan-Nya.
Tiada dasar bagi setiap orang untuk mendapat perkenanan Tuhan sampai orang itu diperdamaikan dengan Tuhan. Tapi ada satu jalan untuk mendapatkan pendamaian, yaitu penebusan melalui darah. Maka tiada pengampunan dosa jika tiada pertumpahan darah, dan ini bisa diperoleh ketika kita mengarahkan iman kita pada kematian Kristus. Refleksi penghukuman terhadap Niniwe. Kitab Nabi Nahum pasal 3. Bangsa Asyur memiliki pasukan yang tangkas dengan perlengkapan perang yang sangat memadai untuk menaklukkan musuh. Mereka memiliki kepercayaan diri yang tinggi dan berhasil mengalahkan kota demi kota dan wilayah demi wilayah. Bangsa Asyur, dengan segala kegemilangannya, telah membuat banyak bangsa merasa takut dan gentar menghadapi mereka. Ketika Nabi Yunus menyampaikan teguran Allah, bangsa Asyur merendahkan diri di hadapan Allah. Walakin, kurang lebih 1 abad kemudian, mereka kembali melakukan kekejian. Mungkin, keberhasilan mengalahkan musuh dan menambah kekayaan melalui barang jarahan, serta kejayaan, yang membuat mereka ditakuti bangsa-bangsa lain, membuat mereka lupa akan pertobatan yang pernah dilakukan leluhur bangsa mereka. Sebagai akibatnya, Allah menjadi lawan bagi mereka. Asyur sama sekali tak berdaya. Mereka dipermalukan di hadapan bangsa-bangsa lain dan mereka menjadi bahan olok-olokan. Para pemimpin Asyur tak memimpin bangsa itu ke arah yang benar, sehingga mereka mengalami kehancuran total. Walaupun kita bukan orang Asyur, kita tak pernah memerangi bangsa-bangsa lain dan kita tak pernah berlaku kejam secara fisik terhadap orang lain. Bisa saja kita melakukan kejahatan dalam bentuk yang berbeda. Oleh karena itu, kita tetap perlu memeriksa diri sendiri berdasarkan perenungan terhadap apa yang dialami bangsa Asyur. Apakah Anda pernah berlaku tak adil terhadap orang lain? Apakah Anda pernah melontarkan perkataan yang membuat orang lain menjadi sakit hati? Apakah Anda pernah menyembah ilah atau dewa? Apakah Anda pernah menomorduakan Tuhan dalam hidup Anda? Ingatlah bahwa kita bisa menghadapi godaan untuk mengutamakan uang, kuasa, prestasi, follower dan likes di media sosial. Bahkan, kita bisa menjadi terlalu mengutamakan diri sendiri, sehingga Tuhan menjadi nomor 2 dalam hidup kita. Hal-hal yang lebih diutamakan daripada Allah itu berhala masa kini. Allah itu adil dan Ia membenci dosa. Oleh karena itu, bertobatlah dan marilah kita dengan sepenuh hati melakukan kehendak-Nya. Sebab kita telah ditebus Kristus dengan darah yang mahal. Percaya bahwa Allah tetap bekerja. Kitab Nabi Habakuk pasal 1. Nabi Habakuk bergumul saat melihat terjadinya kejahatan. TTPI, Allah seperti berdiam diri saja. Mengapa Allah membiarkan saja orang-orang yang telah mendengar firman Tuhan, tapi tak peduli terhadap kehendak-Nya? Mengapa mereka yang memutarbalikkan firman Tuhan dan menipu bisa dihormati dalam masyarakat? Sampai kapan mereka dibiarkan melakukan ketakadilan? Mengapa Allah membiarkan Nabi Habakuk melihat kejahatan dan kelaliman? Sang Nabi bergumul saat melihat keadaan umat Yehuda yang hidup dalam kejahatan dan menindas sesamanya. Hukum tak berdaya dan keadilan menghilang karena orang fasik menindas orang benar. Masa yang kacau itu masa pemerintahan Raja Yoyakim 609-598 BC. Sebelum masa itu, terjadi reformasi besar-besaran saat kerajaan Yehuda berada di bawah pemerintahan Raja Yosia. Sayangnya, reformasi tak berlanjut. Umat Yehuda kembali hidup dalam dosa. Pertanyaan sang nabi dalam bacaan hari ini bukan berarti bahwa ia meragukan Allah, melainkan bahwa ia memiliki iman yang hidup. Ia jujur dan mau menjalani proses bersama Allah untuk menjadi lebih baik. Ia bergumul melihat umat Yehuda yang mendengarkan firman Tuhan, namun tak kunjung bertobat. Bahkan semakin murtad dan Allah seperti membiarkan saja. Ia makin bergumul ketika Allah menyatakan bahwa Ia akan membangkitkan bangsa kafir yang lebih jahat, yaitu bangsa Kasdim, untuk menghukum bangsa Yehuda. Sang Nabi mempertanyakan keadilan Tuhan, namun ia belajar mempercayai bahwa Allah tetap bekerja. Kalimat sebab, sesungguhnya, akulah yang membangkitkan orang Kasdim, menunjukkan bahwa
Allah bekerja dalam cara yang sulit dipahami hamba-Nya. Bacaan hari ini menjelaskan bahwa Allah tak berdiam diri atas apa yang terjadi pada umat-Nya. Ia tetap bekerja walaupun caranya membingungkan dan membangkitkan pergumulan. Ingatlah perkataan Tuhan Yesus, Bapakku bekerja sampai sekarang. Sebagai orang percaya, apakah Anda yakin bahwa Allah tetap bekerja untuk kebaikan kita saat cara kerja Allah terasa membingungkan seperti pada masa pandemi yang belum kunjung berakhir ini? Apakah Anda meyakini bahwa Allah memiliki rencana yang baik melalui pandemi yang telah mengubah kondisi sosial masyarakat di seluruh dunia ini? Iman dan keuntungannya. Injil Lukas pasal 24 ayat 52. Kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 9. Injil Markus pasal 16 ayat 19. Kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, peristiwa supranatural yang hanya dapat dipercaya melalui mata iman. Teknologi membuat manusia dapat melintasi langit dengan pesawat terbang, helikopter dan drone. Pesawat luar angkasa dapat mengantar manusia menjelajahi alam semesta. Walakin, tanpa alat apapun yang disematkan pada tubuh, apakah manusia dapat melawan gaya gravitasi bumi sehingga ia dapat melayang-layang ke atas? Sains sudah pasti tak dapat menjelaskan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus. Para rasul yang menjadi saksi mata kenaikan Tuhan Yesus ke sorga sudah tiada lagi. Seandainya mereka masih hidup pun, kemungkinan besar banyak orang yang akan membuat narasi yang berlawanan dengan fakta kenaikan, sehingga narasi yang menyesatkan akan tersiar. Jadi, meskipun peristiwa kenaikan Tuhan Yesus fakta sejarah yang memiliki saksi mata, iman tetap diperlukan untuk dapat mempercayainya. Berbahagialah kita yang percaya pada peristiwa kenaikan Tuhan Yesus. Selain dianugerahi iman, orang percaya juga menikmati berkat rohani yang besar dari peristiwa itu. Injil Markus pasal 16 ayat 19 Degen jelas mencatat bahwa Kristus sekarang duduk di sebelah kanan Allah. Duduk di sebelah kanan Allah menunjuk pada posisi yang sangat penting. Tuhan Yesus kembali ke dalam kemuliaannya yang dari semula miliknya. Dia memerintah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tiada seorang pun atau apapun yang dapat atau sanggup menentang kedaulatan pemerintahan-Nya. Bagi orang-orang terpilih yang sudah mendapat anugerah keselamatan, Surat kepada Jemaat Roma pasal 8 ayat 34 mencatat, Kristus Yesus duduk di sebelah kanan Allah, menjadi pembela bagi kita. Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Allah untuk memerintah. Dia juga menjadi pembela bagi orang-orang pilihan-Nya. Dia terus menaikkan doa-doa bagi kita. Dia mendukung kita dalam perjuangan melawan roh-roh dunia ini. Merupakan suatu kehormatan dan kemuliaan bagi kita yang masih terus berjuang jatuh bangun dalam dosa di dunia yang sementara ini, bahwa kita tak berjuang sendirian. Kita didukung penuh oleh sumber terkuat dan terpercaya yang tak terbatas kasih setia, kekuatan dan kesetiaan-Nya. Betapa melegakannya. Apakah Anda telah mengarahkan mata iman kepada Tuhan Yesus yang menjadi sumber kemenangan? Percaya bahwa Allah itu baik. Kitab Nabi Habakuk pasal 2. Tahun lalu, seorang mantan menteri kelautan divonis hukuman 5 tahun penjara atas kasus suap izin ekspor benih lobster. Vonis ini terasa terlalu ringan mengingat bahwa jumlah potensi kerugian negara ditaksir mencapai ratusan miliar rupiah. Vonis ini kontras dengan tuntutan ancaman hukuman maksimum 5 tahun penjara terhadap seorang bocah yang mencuri ayam 9 tahun sebelumnya. Rasa ketakadilan seperti inilah yang dirasakan Nabi Habakuk saat mendengar penjelasan bahwa Allah akan memakai bangsa Kasdim yang lebih jahat untuk menghukum bangsa Yehuda. Namun, di tengah kebingungannya, Nabi Habakuk belajar mempercayai Allah yang berdaulat. Pernyataan, bukankah Engkau, ya Tuhan, dari dahulu, Allahku, yang Maha Kudus? Takkan mati kami, menunjukkan pengenalan Habakuk terhadap kebaikan Allah. Meskipun jawaban Allah sangat membingungkan, ia belajar percaya bahwa keputusan Allah tak mungkin bertentangan dengan kebaikan-Nya. Allah takkan membiarkan umat-Nya dibinasakan bangsa kafir. Bahkan, ia akan menebus dosa mereka. Nabi Habakuk mengemukakan bahwa ia akan berdiri tegak di menara, meninjau dan menantikan jawaban Tuhan.
Sebagai orang benar, ia hidup oleh percayanya. Percaya itu bukan sekadar pengetahuan, melainkan tindakan kebergantungan untuk mempercayai kebaikan Allah yang berdaulat. Meskipun orang percaya terlihat lemah dan tertindas, bahkan tak berdaya, sikap percaya akan membuat orang percaya bisa melihat di luar batas penglihatan mata, yaitu melihat Allah yang berdaulat atas segala sesuatu yang terjadi di dunia ini. Terhadap pertanyaan mengapa Allah menghukum umat Yehuda dengan memakai bangsa Kasdim yang lebih jahat, melalui 5 sindiran, celakalah, Allah menjawab bahwa di masa depan, ia akan menghukum bangsa Kasdim atau Babel karena penindasan, keserakahan, ketakadilan dan penghinaan mereka terhadap umat Yehuda, serta karena penyembahan berhala yang mereka lakukan. Apakah Anda percaya bahwa keputusan Allah yang berdaulat itu selalu membawa kebaikan bagi umat-Nya? Apakah Anda sudah membiasakan diri untuk berusaha memandang setiap masalah berdasarkan sudut pandang Allah, tak dibatasi sudut pandang manusiawi yang terbatas? Percayalah kepada Allah. Allah tak pernah salah. Kitab Nabi Habakuk pasal 3. Charles Spurgeon, seorang pengkhotbah besar berkebangsaan Inggris yang hidup di abad ke-19, mengatakan, Tuhan terlalu baik untuk berbuat tak baik dan terlalu bijaksana untuk bisa melakukan kesalahan. Saat kita tak dapat meraih tangan-Nya, kita harus mempercayai hati-Nya. Perkataan tersebut mencerminkan perasaan Habakuk dalam pasal 3 ini. Setelah melalui pergulatan panjang dan merasa bingung terhadap jawaban-jawaban Allah atas pertanyaan yang ia ajukan, Nabi Habakuk belajar untuk mempercayai Allah yang tetap bekerja dan berdaulat atas segala sesuatu. Allah tak pernah salah. Hati-Nya selalu baik kepada umat-Nya. Dalam bacaan hari ini, Nabi Habakuk belum puas atas jawaban Allah kepada-Nya. Sekalipun demikian, Habakuk tak terus bertanya, melainkan merendahkan diri di hadapan Allah. Dia bersikap sebagai hamba yang hidup oleh iman percayanya dan imannya mengubah pandangannya tentang hal-hal sulit yang dihadapinya saat itu. Saat ia berdoa, keadilan Allah belum tampak dan pertanyaannya belum semuanya terjawab. Namun, sikap Nabi Habakuk contoh tentang seorang hamba yang hidup oleh iman. Nabi Habakuk menaikkan mazmur permohonan dengan gentar dan takjub. Ia mengingat kesetiaan Allah di masa lampau dalam hal pembebasan umat-Nya dari perbudakan di Mesir. Ia meminta dan berharap agar Allah tak menimpakan murka-Nya, melainkan menunjukkan belas kasih-Nya terhadap umat-Nya. Ia belajar mempercayai bahwa kasih Allah kepada umat pilihan-Nya takkan pernah hilang. Allah pasti akan membebaskan umat-Nya dari bangsa-bangsa lain. Ia berkata, namun, dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Ia mempercayai Allah yang tak pernah ingkar janji kepada umat-Nya, sekalipun segala sesuatu tampak buruk karena kegagalan panen dan kematian ternak. Apakah kondisi yang Anda hadapi membuat Anda sulit mempercayai Allah? Bahkan, Anda menganggap Allah telah melakukan kesalahan terhadap umat-Nya. Rendahkanlah diri Anda di hadapan-Nya. Yakinilah bahwa Allah tetap bekerja dan berdaulat. Allah itu setia kepada perjanjian-Nya dan tak pernah salah bertindak terhadap umat yang telah dipilih dan ditebus-Nya. Hati-Nya selalu baik kepada umat-Nya. Apakah Anda telah menjadi hamba yang hidup oleh iman? Hari Tuhan sudah dekat. Kitab Nabi Zefanya pasal 1-2. Hari Tuhan itu hari saat Tuhan bertindak. Hari Tuhan ini mengerikan bagi mereka yang akan dihukum Tuhan. TP membahagiakan bagi mereka yang telah mendapat pengampunan Tuhan. Yosia itu raja yang meneruskan pemerintahan ayahnya, yaitu Raja Amon yang jahat. Raja Amon bersama dengan Raja Manasye itu raja-raja Yehuda yang jahat yang telah membuat rakyat Yehuda tersesat dengan melakukan penyembahan terhadap Dewa Baal dan berhala-berhala yang lain, termasuk tentara langit dan Dewa Milkom. Penyembahan terhadap tentara langit atau benda-benda di langit biasa dilakukan bangsa Asyur dan Babel. Dewa Milkom sama dengan Dewa Moloch yang disembah bangsa Amon. Praktik penyembahan terhadap Moloch sering disertai dengan adanya anak-anak yang dibakar sebagai persembahan.
Praktik pengorbanan anak ini sangat dibenci Tuhan. Bagi umat Yehuda, praktik penyembahan terhadap Moloch ini dilakukan bersamaan dengan praktik penyembahan terhadap Tuhan Yahweh. Walakin, Tuhan tak mau diduakan. Umat Tuhan harus setia kepada Tuhan saja. Tuhan tak bisa menerima adanya pesaing. Kemerosotan hidup keagamaan umat Yehuda yang terjadi pada zaman Raja Manasye dan Raja Amon, serta terus berlanjut di awal pemerintahan Raja Yosia itu membuat umat Yehuda terancam hukuman Tuhan. Bagi mereka, hari Tuhan itu pahit. Hari Tuhan itu amat mengerikan. Umat Yehuda terlena karena Tuhan tak segera menjatuhkan hukuman. Mereka mengira bahwa Tuhan itu takkan bertindak. Tuhan tak berbuat baik dan tak berbuat jahat. Mereka tak sadar bahwa penundaan penghukuman Tuhan itu disebabkan karena Tuhan menghendaki agar umat-Nya bertobat dan memperoleh pengampunan. Raja Yosia mengambil kesempatan yang diberikan Tuhan itu. Pada tahun pemerintahan yang ke-18, dia mulai membenahi Bait Allah dan selanjutnya melaksanakan reformasi rohani. Hari Tuhan bagi umat Yehuda terwujud saat bangsa Babel datang untuk menghancurkan kota Yerusalem. Walakin, hari Tuhan yang terakhir, yaitu saat penghakiman terakhir bagi setiap orang, masih belum terwujud. Siapkah Anda menghadapi hari Tuhan itu? Keadilan dan kebaikan Allah. Kitab Nabi Zefanya pasal 3. Mengapa teguran Allah kepada umat Yehuda amat keras? Bacaan hari ini menyebut umat Yehuda sebagai si pemberontak dan si cemar. Mereka tak peduli terhadap teguran dan kecaman. Para pemimpin Yehuda seperti singa yang mengancam, bukan pelindung. Para hakim seperti serigala yang membahayakan, bukan tempat memperoleh keadilan. Para nabi itu nabi palsu yang tak menyampaikan kehendak Tuhan. Para imam justru menajiskan persembahan kepada Allah, bukan menguduskan. Keruntuhan kerajaan Israel Utara karena serangan Asyur tak membuat umat Yehuda melakukan introspeksi dan bertobat. Sebaliknya, kehidupan umat Yehuda justru menjadi semakin berdosa. Tuhan itu adil. Bila kesempatan bertobat yang diberikan Allah kepada bangsa-bangsa, bukan hanya umat Israel Utara dan Yehuda, tak disambut, Allah akan menjatuhkan hukuman. Walaupun Alkitab hanya menceritakan hukuman terhadap umat Yehuda, bangsa-bangsa lain yang menentang umat Tuhan jelas pada gilirannya menerima hukuman Tuhan juga. Sekalipun demikian, Tuhan itu baik. Ia bukan hanya akan memulihkan umat-Nya, tapi juga akan membarui bangsa-bangsa lain. Tuhan akan membiarkan hidup suatu umat yang rendah hati dan lemah, yaitu umat yang mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan diri sendiri. Saat pemulihan umat Tuhan terjadi, Tuhan akan berdiam di tengah umat-Nya, sehingga umat-Nya bersukacita. Pemulihan umat Tuhan ini terlihat dalam beberapa tahap, yaitu, pertama, pemulihan dari pembuangan di Babel. Kedua, pemulihan saat orang Yahudi yang tersebar di seluruh dunia kembali dan mendirikan Republik Israel pada tahun 1948. Ketiga, pemulihan yang mencakup semua bangsa, yang terjadi saat Tuhan Yesus datang kembali untuk kedua kali. Teguran Allah yang sangat keras terhadap dosa itu bukan hanya ditujukan bagi umat Yehuda, tapi juga bisa ditujukan kepada seluruh umat Tuhan dari segala bangsa di sepanjang zaman. Keadilan Allah yang menghukum dosa dan kebaikan Allah yang membuat Ia bersedia memulihkan setiap orang yang bertobat dan kembali kepada-Nya, itu ciri yang melekat pada diri Allah. Saat Anda menerima hukuman Allah, apakah Anda mengintrospeksi diri? Saat Anda terpuruk, apakah Anda mengharapkan pertolongan Allah? Kekayaan kasih karunia Allah. Surat kepada jemaat di Efesus pasal 1 ayat 7-8. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkan-Nya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan. Paulus masih mengilustrasikan penyebab material. Bagaimana rekonsiliasi kita dengan
Allah melalui Kristus. Oleh kematian-Nya, perkenanan Bapa kepada kita telah dipulihkan. Karena itu haruslah kita selalu mengarahkan pikiran kita kepada darah Kristus, sebagai sarana kita bisa mendapat anugerah ilahi. Setelah membahas bahwa kita ditebus darah Kristus, Paulus langsung membahas mengenai pengampunan dosa. Untuk menyatakan bahwa kita sudah ditebus, karena dosa-dosa kita tak diperhitungkan atas kita. Maka dapat dipahami bahwa oleh anugerah secara cuma-cuma kita memperoleh pembenaran yang membuat kita diterima Allah dan membebaskan kita dari belenggu iblis dan kematian. Di sini, hubungan erat antara penebusan kita dan bagaimana cara memperolehnya tetap dikaitkan satu dengan yang lain. Maka yang perlu menjadi perhatian kita bahwa, selama kita masih berada di bawah penghakiman Allah, kita terbelenggu rantai kemalangan. Karena itulah pembebasan kita dari dosa menjadi sebuah kebebasan yang tak ternilai harganya. Menurut kekayaan kasih karunia-Nya, Paulus sekarang kembali membahas tentang penyebab efisien, kebesaran dari kebaikan ilahi yang telah memberikan Kristus menjadi penebus kita. Penggunaan kata kekayaan dan melimpah pada bagian ayat selanjutnya dimaksudkan untuk memberikan kita pandangan yang luas terhadap anugerah ilahi itu. Paulus merasa tak dapat merayakan kebaikan Tuhan dengan cara yang seharusnya dan ia berharap orang-orang merenungkan kebaikan tersebut hingga mereka dipenuhi kekaguman. Alangkah baiknya jika orang-orang sungguh terkesan kekayaan kasih karunia-Nya yang ditekankan di ayat ini. Dunia takkan lagi berimajinasi bahwa mereka dapat menebus diri sendiri dengan kepuasan palsu atau hal-hal yang remeh, seakan darah Kristus kehilangan manfaatnya tanpa bantuan dari hal-hal tersebut. Dalam segala hikmat, Paulus sekarang sampai kepada penyebab formal, pemberitaan Injil, yang melaluinya kebaikan Allah ditumpahkan atas kita. Melalui iman kita menerima Kristus yang membawa kita kepada Allah dan menerima hak istimewa melalui adopsi. Paulus begitu menonjolkan sisi hikmat dan bijaksana berita Injil, dengan tujuan agar jemaat Efesus membenci semua doktrin yang bertentangan dengan Injil. Rasul-rasul palsu menyusup dan memberikan pandangan yang seakan-akan lebih tinggi dari instruksi dasar yang disampaikan Paulus dan sang iblis, demi merusak iman kita. Mati-matian berusaha merendahkan berita Injil. Sebaliknya, Paulus membangun otoritas Injil agar orang-orang percaya dapat bersandar pada Injil itu dengan penuh keyakinan. Segala hikmat berarti hikmat yang penuh atau sempurna.